Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah. Untuk itu mari bersama-sama kita mau dengan sukacita mengangkat pujian Sungai Sukacitamu. Sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir dong, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari bersama-sama kita mau mempersiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita mau mencari kebenaran akan firman Tuhan. Kita mau datang untuk memuji menyembah Dia. Bersama-sama kita pujikan. Sungguh indah Kau Tuhan. Mencari wajah-Mu, temukan kasih-Mu.
setiap dosa dan pelanggaran setiap kami Bapa. Kami tahu seringkali kami melakukan kesalahan yang seringkali menyakiti hati-Mu Bapa, tapi kiranya Engkau yang mau menuntun setiap kami, setiap anak-anak-Mu ini Bapa, untuk boleh semakin hari semakin berbenah diri, semakin hari semakin serupa dengan Engkau Bapa, mengikuti jalan kebenaran-Mu saja Bapa. Kiranya Engkau yang menuntun setiap langkah kami hari demi hari untuk boleh semakin lebih baik lagi ke depannya Bapa. Kami juga mau menyerahkan untuk ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang boleh pimpin dan sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Engkau yang boleh layakkan setiap kami Bapa untuk boleh sungguh datang ke hadirat-Mu, untuk mencari kebenaran akan Engkau, sehingga setiap kami boleh diubahkan melalui firman yang Engkau berikan Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian tetap berdiri. Bersama-sama kita mau pujikan Tuhan, kita mau naikkan tutur kata. Kita akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau naikkan pujian ingat kasih-Nya. Kiranya melalui pujian ini kita boleh kembali diingatkan bahwa karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, kita boleh ada pada hari ini. Kita boleh merasakan kasih yang luar biasa hari demi hari. Mari sama-sama kita pujikan ingat kasih-Nya. Kasih-Nya, ingat kebaikan
kebaikannya dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku
Mari sehati dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Kami sudah dipimpin dalam pujian dan doa. Kami juga menyerahkan pembacaan firman dan penguraiannya ke dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Bicaralah, kami siap mendengarkan. Kuasai hamba-Mu yang menguraikan dan yang menyimak, dan semuanya diberkati Tuhan. Sertai pula peralatan streaming yang kami pakai sehingga rekaman berjalan dengan lancar, dan saudara kami yang di luar studio bisa mendengarkan dengan baik, mendapatkan manfaat dan berkat yang sama. Terima kasih. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang pelayanan boleh duduk. Saudara, minggu lalu kita sudah bicara tentang, ini menjelang turunnya Roh Kudus ya, bicara tentang karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang kemarin kita bicarakan itu satu proses yang disebut sebagai kelahiran baru, ya. Sudah bisa ditampilkan, Rip? Ya. Kelahiran baru itu kita yang mati secara rohani, ya, diubah oleh Tuhan menjadi makhluk yang secara rohani itu hidup. Ya, ini bukan masalah fisik ya. Fisiknya makannya tetap sama, seleranya kalau suka makan babi tetap sama, tetapi bedanya itu dalam dirinya itu ada bibit kehidupan yang mampu untuk merespon Tuhan. Itu menyiapkan segala sesuatu, keselamatan bisa berjalan sebagaimana direncanakan oleh Tuhan. Langkah pertama, Roh Kudus melahirbarukan. Sekarang kita akan bicara tentang langkah yang kedua. Mari kita melihat kitab Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Berbunyi demikian, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Ya, saya ulangi, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Diulangi pada ayat yang ke-7, bisa kelihatan semua ya. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu dalam pengertian umat Tuhan ya, bukan santo-santo itu pengertiannya. Dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ya. Sekali lagi, kepada kamu sekalian yang tinggal di rumah, yang dikasihi Tuhan, yang dipanggil dan dijadikan kudus. Jadi dipanggil itu satu perintah yang paralel dengan dijadikan kudus. Nah, kata gereja sendiri itu diambil dari kata eklesia yang kemudian secara harfiah itu dalam arti yang berkembang ya, kemudian bukan hanya harfiah, itu berarti orang-orang yang dipanggil. Nah, jadi kita sekarang bicara tentang apa yang disebut sebagai panggilan. Ya. Tadi Tuhan mengubah kita dari makhluk yang mati secara rohani menjadi punya bibit kehidupan. Roh Kudus mengubahkan kita. Lalu kemudian proses selanjutnya bukan hanya diubah secara kehidupan dalam hati kita. Kemarin ayatnya ya, diberikan hati yang baru. Terus saya kasih ibarat seperti tanah yang batu-batu diubah menjadi tanah gembur. Tanah batu-batu ditanami tidak bisa, tanah gembur ditanami bisa. Nah, sekarang setelah diubah menjadi makhluk yang secara rohani punya respon, itu berarti radarnya sudah pulih, mampu menangkap sinyal, maka sekarang Tuhan memberikan sinyal yang disebut sebagai panggilan. Nah, kita udah baca ayatnya, panggilan itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama tuh external calling, calling dari luar, panggilan yang dari luar. Semua bentuk khotbah yang didengarkan oleh indera, dilihat teksnya, dibicarakan, diulangi lewat lagu, lewat ilustrasi apa, itu semua dari luar. Masuk kepada telinga kita, itu dari luar. Ini disebut external calling. Panggilan dari luar. Nah, saudara-saudara, panggilan yang dari luar ini bisa gagal enggak? Bisa. Ayo, kamu terima Yesus. Mau. Nah, itu berarti panggilan ini ditolak, bisa gagal. Begitu juga, ini ilustrasinya, kita panggil anak-anak ya, anak zaman now itu kan sibuk dengan gadget. Dipanggil, Edi, meneng ae. Edi, 2-3 kali.
besarkan suaranya, Edi, sek. Ya, gitu misalnya gitu. Itu menunjukkan kita secara alamiah, kok manggil secara eksternal itu sering gagal. Bisa gagal, potensial gagal. Nah, semua panggilan yang rohani maupun yang biasa, kita sebagai pelaku-pelaku pemanggil itu memang biasalah, gagal itu bukan sesuatu yang mahal gitu ya, itu terjadi berulang-ulang. Semua bentuk promosi bisa gagal, penyampaian pesan bisa gagal, orang menyampaikan rasa cinta bisa ditolak, bisa gagal. Lalu kemudian menerangkan, memproyeksikan orang untuk proyek tertentu, bisa tuh informasinya nggak lengkap dan gagal dipahami, itu bisa. Ini namanya semua ini informasi eksternal dari luar dan ditangkap oleh indera kita. Untuk bisa membuat sesuatu yang dari luar itu menjadi efektif, maka kemudian diperlukan sebuah kerja baru yang disebut sebagai internal calling. Kalau saudara lihat judul YouTube hari ini, effectual calling. Artinya panggilan yang di dalam, panggilan yang efektif. Apa itu? Ketika pesan disampaikan dari luar secara audio visual, ditangkap oleh indera, maka Roh Kudus bekerja menerangkan, mendaratkan di dalam tanah yang gembur, hati yang sudah diregenerasi itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita kerja manggil bisa gagal, kalau Tuhan yang panggil bisa gagal enggak? Enggak bisa, karena Tuhan tidak bisa gagal. Loh, kok bisa? Itu firman Tuhan diberitakan gagal, itu berarti external calling. Oh, Tuhan bekerja dalam hati, menyampaikan pesan ini langsung kepada hati saudara, saudara pasti bisa memahami. Saudara menangkap idenya, saudara merespon dengan baik. Nah, responnya nanti kita bicara kemudian. Itu topik hari ini cuma bicara tentang Tuhan yang bekerja, bukan hanya menyediakan sebuah korban yang sekali untuk selama-lamanya 2000 tahun lalu di atas kayu salib, tetapi memberitakan, sebelum memberitakan itu tanah yang mau ditanami, itu kan ibaratnya firman itu benih kan, itu tanahnya dikemburkan dulu di dalam regenerasi, lahir baru, lalu kemudian Tuhan menyiapkan panggilan, panggilannya bisa jadi panggilan dari luar, pengkhotbah, pemberita firman, pekabar Injil, itu panggilan dari luar semua. Hanya bisa efektif kalau ada yang disebut internal calling, panggilan di dalam hati itu. Tuhan yang menjelaskan kepada kita. Jadi kok bukan Tuhan yang bekerja, bukan Roh Kudus yang menjelaskan, kita enggak ngeh. Radar kita tidak menangkap, ya. Radarnya udah dihidupkan, udah bagus, tapi signalnya itu bias kemana-mana. Roh Kudus bicara tentang signal yang tertuju tepat kepada sasaran, sehingga ini disebut panggilan yang efektif, pemberitaan yang efektif, dan kemudian hasilnya akan membuat pertobatan. Jadi saudara sadarilah, ini bukan pekerjaan biasa. Roh Kudus bekerja begitu hebat, sehingga kalau Roh Kudus bekerja dalam effectual calling, internal calling, orang itu pasti terima panggilan Tuhan, merespon dengan benar. Itu sebabnya di dalam doktrin Kristen ada yang disebut sebagai irresistible grace, anugerah yang tidak mungkin ditolak. Kenapa? Oh, Tuhan kerja pasti dia berhasil. Oh, Tuhan yang ngomong kita pasti menangkap dengan penuh dan berespon dengan baik. Itu sebabnya anugerah itu nggak mungkin ditolak. Tidak ada ceritanya ya, dalam teologi Kristen, kehendak kita itu kehendak di dalam diri untuk merespon, untuk melakukan sesuatu, itu korup oleh dosa. Nah, sebagai turunan Adam, kita punya bibit korup, itu yang disebut sebagai total inability. Nggak mampu secara total menghasilkan perbuatan baik, atau total depravity, kerusakan total setiap aspek, keinginan, cinta, kehendak, apa semuanya itu terkontaminasi dosa, sehingga tidak bisa menemukan Tuhan secara baik, tidak bisa berespon dengan baik. Nah, kehendak ini diubah sehingga dia bisa berespon dengan baik kepada Tuhan. Tetapi ini pun pekerjaan Tuhan. Dan ketika ada satu firman
panggilan, pemberitaan itu juga diubah oleh Roh Kudus menjadi efektif, itu yang disebut internal calling. Kalau hari ini preaching, khotbah itu internal preaching, ya. Internal calling, kalau itu disebut evangelising, penginjilan, itu effectual evangelising. Penginjilan yang efektif, karena penginjilan di luar itu ditangkap indera bisa ditolak, tapi kok Allah bekerja di dalam hati kita, tidak bisa gagal, tidak ditolak, dan pasti berhasil. Betapa hebat Roh Kudus. Pertama-tama, kalau sudah lihat di dalam kisah Natal, maka Maria hamil dari Roh Kudus, betul gak ya? Jadi dia kehadiran Kristus di dunia dalam inkarnasi itu udah pekerjaan Roh Kudus. Pesan-pesan Allah di dalam Perjanjian Lama itu diilhami Roh Kudus. Lalu kemudian firman yang dibukukan menjadi Alkitab itu disebut diinspirasikan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Lalu kemudian barangkali itu sebuah fragmentasi kisah lalu dikumpulkan oleh Lukas, dikumpulkan oleh Matius, ditulis berdasarkan tujuan masing-masing. Ada untuk orang Yahudi, itu Matius, ada untuk orang Yunani, itu Lukas. Semua dipimpin oleh Roh Kudus. Ada juga yang disebut Injil argumentasi, itu Yohanes. Itu pun diilhami Roh Kudus. Tuhan yang bekerja menyediakan kisah-kisah tentang pengorbanan itu sehingga termuat di dalam firman. Ketika firman itu dibacakan, Roh Kudus juga bekerja lagi mengubah hati dulu. Lalu menyediakan pembicara, pengkhotbah, menyuarakan firman itu dalam bentuk panggilan untuk bertobat. Itu pun selalu pengkhotbahnya bicara apa? Tuhan, kami mau membaca firman, urapilah kami, kan gitu kan? Urapilah yang berbicara, bibir gerahnya itu dipimpin oleh Tuhan. Itu satu permintaan Tuhan. Jangan hanya audio yang keluar, tetapi di dalam itu bekerjalah supaya pesan audio itu betul-betul mendarat dengan hati. Nah, di dalam internal calling, effectual calling inilah Roh Kudus sekali lagi dan bukan untuk terakhir kalinya bekerja menyampaikan berita-berita dari eksternal news, ya, berita dari luar, pemberitaan, pembacaan firman itu dari luar, diperdengarkan dari luar, diubah ke dalam hati, itu dari dalam. Allah yang bekerja melalui Roh Kudus. Maka itu menjamin kalau Allah yang bekerja, Allah tidak bisa gagal. Maka Tuhan yang bekerja melalui Roh Kudus di dalam itu pasti berhasil. Sehingga khotbah yang mendarat oleh Roh Kudus dibuat sedemikian rupa, dimengertikan oleh Roh Kudus ke dalam hati kita. Orang pasti mempunyai respon yang benar. Nah, nanti responnya itu disebut sebagai iman. Saudara-saudara, apa yang saya mau sampaikan hari ini adalah Roh Kudus itu bukan satu tema yang sepi. Itu berbagai macam dikerjakan oleh Roh Kudus. Di dalam aplikasi kita, semua pesan yang rohani maupun yang biasa, sebetulnya pekerjaan Roh Kudus itu membuatnya menjadi mendarat di dalam hati kita, terutama hal-hal yang rohani. Itu sebabnya saudara yang menyampaikan pujian menjadi MC, memilih lagu, berdoa, Tuhan pimpin dengan Roh Kudusmu supaya menemukan lagu yang tepat. Tambahkan doanya, supaya lagu ini, kan kalimatnya udah jelas tuh, nadanya udah jelas. Buatlah menjadi pekerjaan internal. Ya, kuasai atau katakanlah prosesnya itu, tolong lagu ini menjadi satu pekerjaan di dalam hati, daratkan di hati yang gembur itu sehingga pesan-pesan lagu itu betul-betul mendarat. Pengkhotbah awam, pengkhotbah klerus atau imam atau pendeta penginjil juga doanya begitu. Saya memilih ayat ini, tolong Tuhan kasih inspirasi ayat mana yang akan dikhotbahkan. Pertemukan dengan persoalan. Lalu persoalan itu banyak kan. Khotbah ini mungkin hanya bicara tentang luarnya saja, tetapi bisa jadi Roh Kudus menyempurnakan sehingga orang bisa merasa khotbah itu cocok untuk persoalan saya. Jawaban, nah, khotbahnya satu, yang mendengar bisa 100, bisa 30. Tetapi Tuhan bicara dalam hati. Setiap khotbah menjadi relevan berdasarkan konteks pergumulan masing-masing. Siapa yang bekerja itu? Roh Kudus.
Jadi jangan dianggap remeh. Wah, Protestan gak punya Roh Kudus. Kalau gak ada Roh Kudus gak ada orang percaya. Kalau gak ada Roh Kudus tidak ada kitab suci. Kalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus, tidak ada gereja, tidak ada orang yang dipanggil. Karena kita dipanggil itu berdasarkan kerja Roh Kudus dulu melalui internal calling, effectual calling. Jadi kalau ada sebuah gereja merupakan pekerjaan Tuhan, pastilah Roh Kudus bekerja di dalamnya. Sebab kita bukan kumpulan arisan yang topiknya macam-macam. Bukan penghobi, bukan gosip. Ini satu pekerjaan di mana firman diberitakan dan selalu diawali dengan bekerjalah Roh Kudus. Itu baru dijelasin ya. Bekerjalah itu Roh Kudus hadir di mana-mana, Tuhan hadir di mana-mana, tetapi bisa jadi dia menunjukkan kuasanya pekerjaan dan kita berhak bicara, mohon Tuhan bekerjalah. Nah, itu artinya Tuhan berikan kami internal calling. Tuhan ubahkan pesan itu menjadi effectual calling. Pesan yang efektif. Nah, ya. Apalagi yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita? Mungkin saudara-saudara yang pelayanan pernah enggak ngajak orang, ayo pelayanan. Itu terus sering ditolak begitu ya. Sudah bisa diambil kembali. Bisa ditolak, betul enggak? Kita ngomong itu ngajak, ayo pelayanan, lalu orang tuh sepi. Males enggak terpanggil tuh. Saya pernah dalam satu camp, kita dulu kan sering tiap lebaran tuh ngadakan camp di luar kota gitu ya, 2-3 hari nginep. Pak Denny masih sempat ngerasain tuh ya, Gio masih sempat ngerasain ya. Lalu di tengah-tengah itu kita malam sebelum pulang itu pasang lilin, komitmen, ayo siapa yang hari ini mau mempersembahkan diri, siapa yang mau jadi penginjil, memberikan hidup bagi Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Sudah tahu? Satu orang setelah semuanya itu dikerjakan, selesai, orang itu datang. Pada waktu sampean ngomong itu, saya sama sekali tidak tergerak. Itulah saya kayak ditolak gitu ya, kayak aduh mentah banget nih, kurang apa ini, kurang kreatif atau kurang gimana gitu. Kemudian saya sama sekali nggak kesentuh, mau ilustrasinya, mau apa tuh, enggak ada yang mendarat. Saudara, itu saya yang manggil. Ayo siapa yang mau ikut melayani Tuhan, itu kan panggilan saya. Bisa jadi nggak efektif, tapi saudara tahu, orang ini kemudian itu pada saat yang tepat berangkat sendiri sekolah teologi. Saya antarkan dia sampai pintu gerbang saat ya. Sekarang sudah menjadi penginjil di satu gereja di Surabaya. Kok Tuhan yang bekerja ya langsung efektif. Kita mungkin tidak efektif, tetapi bahwa kemungkinan panggilan kita itu bisa tidak efektif, itu bukan berarti kita berhenti untuk melakukan panggilan. Karena panggilan itu bisa jadi informasinya hanya mendarat sebagai sebuah informasi di dalam otak dan hati. Tapi satu saat Tuhan menyalakan kembali. Ada informasi ini pernah diberitakan kepadamu. Sekarang aku buat menjadi lebih jelas, berkuasa dan mengubah. Ayo respon. Mau enggak mau respon. Teman saya itu merespon pada saat yang tepat. Kok saudara sekarang kasih ayo pelayanan, hari itu mungkin gak langsung oke. Jangan putus asa. Satu saat Tuhan akan bekerja di dalam orang itu, dan orang itu ada pelayanan apa yang bisa saya bantu. Itu Roh Kudus sudah bekerja di dalam hatinya dengan berita yang disampaikan secara efektif. Tuhan yang punya gawe. Kita tugasnya menyampaikan secara eksternal, mendoakan agar secara internal Tuhan bekerja. Itu sebabnya jangan anggap remeh doa sebelum mulai, doa dulu. Itu bicara Tuhan, bekerjalah. Kalau mau diurai panjang, Tuhan bekerjalah di dalam internal. Efektual. Roh Kudus menguasai setiap hati. Membuat pesan menjadi jelas. Bukan hanya jelas, nyambung, ngeklik dengan pergumulan kita, dengan hati kita. Itu sebabnya doa Sabtu, doa untuk kebaktian besok, untuk MC, itu gak boleh dipandang enteng. Kemarin
Terpaksa kita doanya itu separatis. Maksudnya itu terpisah-pisah. Berarti jam 6 doa ya. Efek doa-doa itu pokok doa dibagi. Kenapa? Karena ada yang pergi, ada ini, dan tinggal efektif hanya Filvi sama Ripka sama MC. Pak Denny juga dalam satu darurat ini diizinkan untuk tidak hadir. Kalau memang repot ya sudah latihan pagi. Tapi doanya tetap jalan. Jangan dibilang doa itu enggak penting lalu saya ingetin, udah jam 6 ya waktunya doa. Enggak ada gunanya tuh. Ada saudara. Doa itulah yang memohon kepada Roh Kudus, bekerjalah secara internal dalam hati kami masing-masing. Baik melalui MC, melalui lagu yang dipilih, melalui musik, melalui pesan khotbah, ayat yang dipilih. Sehingga itu cocok buat saya. Nah, sekarang yang terakhir, kok saudara mau menyampaikan pesan kepada seseorang, coba bicara kepada Tuhan dulu. Tuhan, kata-kata saya terbatas, betul enggak? Penjelasan kita itu bisa jadi cacat ya, kurang hebat, kurang kreatif, bisa tuh. Tetapi engkau mampu membawa pesan ini ke dalam hati. Sekalipun pesan saya terbatas, Roh Kudus bisa menyampaikannya menjadi dimengerti. Sebelum Anda ngomong soal pelayanan kepada orang, ngajak pelayanan, ngajak jadi singer, menjadwal, coba berdoalah, Tuhan, aku bekerja secara internal masuk ke dalam kuping kiri, keluar kuping kanan. Tetapi engkau, apa yang sudah aku ucapkan di dalam kuping kiri mungkin tersimpan di otaknya, tolong itu diperjelas. Sehingga setiap hati menangkapnya sebagai pesan dari Tuhan. Amin. Ya, kerjain gitu. Kadang kita memang lemah, pesan gak berhasil, tapi Roh Kudus tidak ada yang gagal. Roh Kudus maha kuasa, maha bisa membuat mengerti. Jadi Roh Kudus tidak mungkin gagal dan selalu berhasil. Masalahnya kan kita gak ngerti pada pesan siapa Roh Kudus sedang bekerja. Itu sebabnya kita hanya bisa memohon, bekerjalah secara internal di dalam hati kami. Saudara sudah mengajak orang ke gereja, keluarga dijak, ayo ke gereja, dipanggil berulang-ulang dengan berbagai macam iming-iming, enggak berhasil. Coba doakan, Tuhan, maukah engkau bekerja secara internal di dalam hatinya, sehingga kalau aku ngomong itu pesan itu akan mendarat. Pesanku mungkin enggak sempurna, enggak kreatif, tapi Roh Kudus membuatnya clear di hati orang itu, sehingga orang itu akan merespon dengan baik. Barangkali dia akan ke gereja. Orang-orang yang sebetulnya ya dalam praktis bukan hanya itu. Kok mau menyampaikan perasaan cinta dan lain-lain itu perlu juga rasanya itu kita berdoa, Tuhan, aku mau menyatakan cinta kepada dia. Maukah Tuhan membuat ucapanku ini menjadi sesuatu yang dimengerti oleh dia. Dan mungkin juga Tuhan sudah bicara, Tuhan ubahkan dulu hatinya supaya siap. Dan ya kalau mau kreatif itu Tuhan buatlah aku tampak lebih ganteng, tampak lebih, supaya itu pada waktu menyatakan itu berhasil. Kenapa? Karena Tuhan bisa mengubah hati, menguasai hati, mengubah perasaan dan lain-lain. Sehingga orang yang dulu kejam kayak Paulus, itu kemudian diubah menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Enggak ada yang mustahil. Hari ini ada orang yang benci setengah mati, barangkali suatu saat itu jodohmu. Saya punya pembimbing dulu tuh dua, satu sama lain tuh selalu konflik. Kalau ini ngomong gini, ini ngelawan. Ini ngomong gini, itu gak setuju. Rapat itu selalu pertengkaran antara ini. Saya pindah ke kota lain dan kemudian tuh masuk ke kota itu lagi, dengar kabar. Kamu tahu enggak, itu pembimbing kita tuh sekarang mau Jeven, mau kawin. Karena apa? Ya hati yang benci itu bisa diluluh lantakan oleh Tuhan, diubah menjadi lembut. Karena itu saudara, itu tidak mustahil. Bawalah seluruh pesanmu dalam doa. Maukah Roh Kudus bekerja lebih dalam, lebih jelas, dan ada kuasanya. Gitu. Ada MC, singer, apa semuanya. Bekerjalah. Yang main musik itu ya, setiap nada itu enggak punya pesan kan. Ya Pak Denny itu nada mana ada pesannya, do, re, mi, fa, sol, la, si. Tetapi sebetulnya dia mengarahkan setiap perkataan yang pada not itu kepada frekuensi tertentu sehingga kalimat di dalam lagu itu mendarat di hati orang. Itu yang membuat kita bisa nangis mendengar satu lagu. Saya lupa ya lagunya Nikita atau siapa begitu ya. Saya dengerin Dewean itu air mata bisa netes ya.
di doa ibuku namaku disebut itu rasanya waduh itu terharu banget gitu loh. Roh Kudus tuh bicara lebih kenceng dari nada. Nah pemain musik Pak Denny, Pak Brandy, saya, petikan kita tuh bisa fales. Tapi Roh Kudus bekerja menjadi pesan-pesan yang tidak fales dalam kalimat-kalimat lagu yang diucapkan oleh MC, singer dan lain-lain. Sadarilah betapa hebat dan dahsyat Roh Kudus. Pekerjaannya itu disebut sebagai internal calling. Efek beda dengan external calling itu kita yang menjadi speaker. Internal calling, Roh Kudus yang bicara dalam hati. Semoga memimpin kita lebih mengikut Tuhan secara benar. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami menapaki satu seri lain tentang pekerjaan Roh Kudus. Kiranya Engkau memimpin kami untuk menghayati betapa dalam dan dahsyat dan hebat Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami. Karena itu setiap hal yang kami lakukan melalui pesan-pesan yang kami perbuat, kami ucapkan, kiranya Engkau menuntun kami untuk terlebih dahulu membawanya ke dalam doa, menyerahkan agar Roh Kudus bicara lebih jelas daripada kata-kata yang bisa kami ucapkan, lebih berkuasa daripada persuasif yang kami rancang, dan lebih mendarat dibandingkan semua perasaan yang kami muat di dalam setiap kalimat. Dan dengan cara itu Tuhan bekerja memanggil, menyelamatkan, menjadi berkat. Dan kami melakukan tugas kami untuk terus-menerus menyampaikan pesan dan berita tentang pekerjaan Allah dan menyerahkan proses selanjutnya di dalam tangan dan penguasaan Roh Kudus yang maha dahsyat, maha kuasa dan tidak pernah gagal. Terima kasih demi kemuliaan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Kita akan menaikkan doa syafaat. Saat ini mahasiswa STTS menghadapi UAS sampai dengan tanggal 13 Juni. Saudara Dedi dan Saudari Ivana telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu 7 Juni 2025. CT saat ini sedang mengejar deadline penyusunan tesis. Saudari Jenny berulang tahun pada 3 Juni, Saudari Eka dan Fengki berulang tahun pada 5 Juni, dan pada hari ini Saudara Jusi berulang tahun. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh kami laksanakan. Kalau sebentar kami akan menaikkan pokok doa syafaat kami, kiranya Engkau yang boleh mendengar setiap doa kami Bapa. Yang pertama kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berkuliah di STTS yang saat ini masih menjalani UAS sampai pada tanggal 13 Juni nanti. Kiranya Engkau yang tetap beri semangat, kekuatan untuk boleh tetap rajin belajar Bapa, untuk boleh menghasilkan nilai yang terbaik nantinya, dan mereka sungguh bisa menjawab soal-soal dengan baik. Kiranya juga Engkau yang boleh beri kesehatan senantiasa sehingga dalam masa-masa ujian ini mereka tetap boleh sehat tanpa ada sakit yang mengganggu Bapa. Dan kiranya Engkau yang boleh sertai dalam segala proses hingga nanti rekan-rekan kami ini boleh lulus melewati semester ini juga dengan baik Bapa. Kami juga mau berdoa Bapa untuk Saudara Dedi dan Saudari Ivana yang boleh melangsungkan pernikahan di tanggal 7 kemarin. Kiranya Engkau yang boleh berkati pernikahan ini menjadi pernikahan yang kudus Bapa, yang sungguh melalui keluarga ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di tengah-tengah lingkungan mereka Bapa. Kiranya Engkau yang boleh sertai langkah mereka hari demi hari hingga tahun-tahun ke depan boleh menjadi keluarga yang bahagia, yang melayani Engkau, dan kiranya boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu Bapa di tengah dunia ini. Kami juga mau berdoa Bapa untuk CT yang saat ini masih bergumul dalam penyusunan tesisnya. Kiranya Engkau yang boleh beri hikmat bijaksana yang padamu untuk boleh menyelesaikan setiap tugas dengan baik. Juga
kekuatan dan semangat yang daripada-Mu, sehingga boleh menghasilkan pemikiran-pemikiran baru yang membantu dalam proses penyusunan tesis ini Bapa. Kiranya juga Engkau yang boleh pimpin dan sertai untuk kesehatan CT, agar tetap fit dalam masa-masa penyusunan tesis ini Bapa. Kiranya juga Engkau yang boleh berkati keluarga CT dalam memberi semangat juga untuk CT Bapa. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik hingga nanti CT boleh menyelesaikan tesis dan sidang dengan baik Bapa. Kami juga mau mendoakan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk Jenny, Eka dan Fengki, juga Jusi Bapa yang berulang tahun. Kiranya di pertambahan usia ini Engkau yang senantiasa menyertai mereka untuk boleh semakin hari semakin dekat dengan Engkau, sungguh menyerahkan diri mereka, mengandalkan setiap apapun yang mereka kerjakan hanya kepada-Mu. Juga kiranya Engkau yang boleh berkati untuk setiap pekerjaan mereka, setiap pergumulan mereka juga Bapa. Kiranya Engkau yang boleh dengarkan, sehingga apapun yang mereka kerjakan, apapun yang sedang mereka gumulkan, boleh mendapatkan jalan keluar yang terbaik, mendapatkan berkat yang terbaik daripada-Mu saja Bapa. Kiranya juga Engkau yang berkati kesehatan mereka untuk boleh tetap fit dalam menjalankan setiap aktivitas mereka, tidak ada gangguan apapun dari setiap penyakit yang ada. Kami juga serahkan untuk setiap harapan dan cita-cita mereka hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Engkau yang menjadikan rencana-Mu yang indah dalam setiap kehidupan mereka. Bapa, inilah setiap pokok dan syafaat kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita mau ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Bapa, terima kasih. Jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan, kiranya pimpinan dan kasih setia dari Bapa kita, anugerah keselamatan yang sudah dilunasi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang terus-menerus berbicara dalam hati, membuat setiap pesan menjadi pesan yang efektif. Kiranya Roh Kudus membuat langkah kita ke depan, mengerti dengan sejelas-jelasnya akan kasih Allah Tritunggal, sehingga kita bisa menuju masa depan dengan kekuatan yang berani, dahsyat dan taat, memuliakan Tuhan sampai kita masuk di dalam zaman abadi. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, saat teduh. Boleh di-cut? Sudah di-cut, Ribka?